Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran keempat, persembahan untuk Yesus. Sahabat petang. Ayat hafalan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Mazmur 116 ayat 12-14. Selain mengembalikan persepuluhan, ada persembahan-persembahan yang berasal dari 90% yang tinggal di tangan kita setelah persepuluhan kita kembalikan kepada Tuhan. Disinilah kemurahan hati dimulai. Jenis-jenis persembahan yang berbeda diberikan oleh umat Allah, seperti persembahan penghapus dosa, diberikan sebagai respons terhadap kasih karunia Allah, atau persembahan syukur, diberikan untuk mengakui perlindungan Allah dan berkat kesehatan, kemakmuran, serta kuasa yang menopang. Ada juga persembahan untuk orang-orang miskin dan persembahan untuk membangun dan memelihara rumah ibadah. Mengapakah utang hampir menjadi satu momok internasional pada hampir setiap tingkatan, perorangan, perusahaan, dan pemerintah? Setiap masyarakat paling sedikit memiliki utang dengan presentasi kecil. Tetapi sekarang ini sebagian besar orang berutang, dan itu hampir tidak pernah menguntungkan mereka. Bila kita menyadari betapa besarnya pemberian Allah kepada kita akan mulai melihat bahwa pemberian kita lebih dari sekedar mengaspal tempat parkir atau membeli jubah untuk penyanyi kor. Kita membawa persembahan sebagai sambutan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita, terutama pengorbanan Yesus. Kita mengasihi Dia karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kemudian gereja, apakah daerah atau conference atau mencakup seluruh dunia, menggunakan persembahan kita untuk memperluas pekerjaan Allah. Pekan ini kita akan mempelajari apa yang kitab suci katakan mengenai persembahan sebagai bagian dari pengelolaan kita untuk pekerjaan Allah di atas bumi. Adapun pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, apa yang dapat kita berikan kepada Yesus untuk semua yang telah Dia lakukan bagi kita. Perjanjian ilahi menuntut penyerahan tubuh, pikiran, talenta, dan harta milik kita sepenuhnya. Perjanjian ini hanya dapat ditepati dalam suatu hubungan kasih yang utuh, dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan. Dalam pelayanan ibadah kepada Allah, persembahan mengungkapkan kualitas komitmen kita dan siapa kita sebagai penyembah. Sebagai suatu latihan iman, persembahan mengekspresikan rasa syukur kita dan memperkuat kasih kita bagi Tuhan dan bagi pekerjaannya. Dalam kitab suci, persembahan harus diberikan sesuai dengan berkat yang diterima dan bukan hanya berdasarkan suatu presentasi acak terlepas dari kondisi kemakmuran si pemberi. Tambahan lagi, pada zaman perjanjian lama, meskipun bersifat sukarela, persembahan juga adalah penting dalam perayaan-perayaan ibadah besar di mana si penyembah tidak diizinkan untuk datang di hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Dengan demikian, ibadah dan persembahan adalah bersifat sukarela. Namun yang pertama diterima hanya jika disertai oleh yang kedua. Ibadah dan persembahan bersifat sukarela karena harus diberikan secara cuma-cuma. Tetapi itu wajib dalam arti bahwa itu adalah suatu bagian penting dari pelayanan kita kepada Tuhan. Dalam contoh sang janda miskin, firman yang telah menjadi daging meluangkan waktu untuk duduk dan mengamati para pemberi yang mendahuluinya, memeriksa motif dan jumlah yang didepositokan dalam rumahnya demi kemajuan pekerjaannya. Melalui seorang malaikat yang diutus dari surga kepada Cornelius, Allah juga mengungkapkan bahwa Dia mengamati dan berkenan kepada pemberi yang tulus. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita memberikan persembahan untuk Yesus. Ada yang harus kita perhatikan ketika kita memberikan akan persembahan-persembahan ini. Bagaimana dengan motif kita ketika kita memberikan persembahan? Apakah yang Allah janjikan untuk Dia lakukan bagi kita jika kita menurutinya? Dan bagaimanakah caranya kita menuntut akan janji-janji Allah itu sehingga tidak mengarahkan kepada keegoisan kita di dalam menuntutnya? Berapa porsi yang harus kita berikan kepada Tuhan di dalam memberikan persembahan? Di dalam Ulangan 16 ayat 17, gantinya presentase, kriteria apakah yang Allah berikan sebagai dasar untuk jumlah persembahan kita? Dan mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Tidakkah cukup kita mengembalikan persepuluhan sebagai milik Tuhan? Dan apakah kaitannya antara persembahan yang kita berikan dan juga ibadah-ibadah yang kita lakukan bagi Tuhan? Mengapa persembahan dan ibadah ini saling berkaitan erat satu dengan yang lain?
Dan jangan pernah kita melupakan bahwa ternyata persembahan-persembahan yang kita berikan, Allah memperhatikannya. Dalam cara apakah Allah memperhatikan setiap persembahan kita? Dan ada proyek khusus yang Allah rencanakan di dalam pemberian persembahan yang diberikan oleh umat-umatnya. Apakah yang dimaksudkan dengan proyek khusus tersebut? Bagaimanakah berdoa dan memberi berjalan bersama-sama? Bagaimanakah doa dapat menolong kita untuk mengetahui apa yang harus diberikan, kapan, dan berapa banyak pemberian tersebut? Untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu setiap hari di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya. Mari kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang keempat ini, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan iman kita akan terus dikuatkan. Kita akan terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari di mana saja kami berada, sehingga kami akan terus dikuatkan, kami akan terus setia kepada Tuhan. Kerohanian kami akan terus dibangunkan, kami akan terus ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.